Pernah gak sih kalian cuma belanja sekali di marketplace, tapi setelah itu data kalian tuh nyebar kemana-mana? Di era digital, kamu mungkin gak kehilangan dompet, tapi kamu bisa kehilangan data pribadi. Data jutaan konsumen Indonesia itu pernah bocor. Nah, pertanyaannya, seberapa aman data kita hari ini? Oh, halo semua. Nama gue Rafli. Di video ini gue akan membahas perlindungan data pribadi konsumen. Mulai dari apa itu data pribadi, kasus kebocoran data yang pernah terjadi, sampai bagaimana undang-undang melindungi hak kita sebagai konsumen. Sampai hari ini, hampir semua aktivitas itu dilakukan secara digital. Mulai dari belanja online, pembayaran elektronik, bahkan layanan kesehatan pun bisa. Nah, tanpa disadarin, setiap aktivitas yang kita lakuin itu pasti ninggalin jejak data. Masalahnya nih, banyak konsumen itu nggak bener-bener tahu kemana data itu disimpan, digunakan, atau bahkan disebarluaskan. Oke, kita masuk ke data pribadi konsumen. Data pribadi konsumen merupakan segala informasi yang dapat mengidentifikasi seseorang, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dikumpulkan, disimpan, atau digunakan oleh pelaku usaha ketika seseorang bertindak sebagai konsumen. Sederhananya gini, setiap informasi tentang diri kita yang kita serahkan saat membeli barang, memakai aplikasi, atau menggunakan layanan digital, itulah data pribadi. Data pribadi berkaitan dengan rahasia dan bersifat personal yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari manusia dan kehidupannya. Undang-Undang tahun 1945 dalam pasal 28G itu menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawa kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Ada beberapa jenis data pribadi secara umum. Yang pertama ada nama lengkap kita sendiri, nomor telepon, alamat email, alamat rumah, tanggal lahir, jenis kelamin, sampai nomor identitas kita atau KTP. Contoh ketika kita belanja online di marketplace itu pasti selalu minta nama, alamat, dan nomor HP untuk pengiriman. Nah, itu semua adalah data pribadi konsumen. Di Indonesia, itu kita pernah dikejutkan oleh kasus kebocoran data pengguna Tokopedia pada tahun 2020. Nah, di mana data jutaan konsumen dilaporkan bocor dan diperjualbelikan. Insiden besar ini di mana ada sekitar 91 juta pengguna akun bocor dan dijual ke dark web pada Mei 2020 yang meliputi nama, email, dan nomor HP yang menimbulkan masalah hukum, privasi, dan mendorong desakan pengesahan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. Tokopedia itu sebenarnya awalnya membantah, namun kemudian mengakui bahwa benar adanya upaya pembobolan tersebut, dan Kominfo itu meminta investigasi serta perbaikan sistem keamanan, menegaskan kewajiban penyelenggara sistem elektronik atau PSE seperti Tokopedia. Well, ini menarik. Dalam kasus kebocoran data Tokopedia tahun 2020, itu penyebab teknis kebocoran itu sebenarnya nggak pernah dijelasin secara detail kepada khalayak publik. Yang diketahui hanyalah adanya akses tidak sah ke sistem. Nah, sementara konsumen tuh hanya nerima dampaknya doang. Hal ini nunjukin bahwa persoalan perlindungan data bukan cuma soal kebocoran, tapi juga soal transparansi dan akuntabilitas kepada konsumen. Well, mau bahas sedikit nih soal ini. Ketika data pribadi konsumen itu tidak dilindungi dengan baik, dampaknya bisa sangat-sangat serius.
mulai dari meningkatnya penipuan digital, pencurian identitas, kerugian finansial, hingga hilangnya rasa aman dalam menggunakan layanan digital. Lebih jauh lagi, kebocoran data juga bisa menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap platform digital. Yang artinya, perlindungan data bukan hanya soal teknologi, tapi juga soal keamanan, kepercayaan, dan martabat konsumen. Terus gimana solusinya? Apa yang bisa kita lakukan sebagai konsumen? Mungkin yang pertama, kita tuh harus lebih sadar sebelum memberikan data pribadi kita. Karena nggak semua aplikasi itu perlu mengakses seluruh data kita. Yang kedua, kita harus bisa membaca kebijakan privacy yang setidaknya itu kita baca poin-poin pentingnya. Yang ketiga, ini yang paling penting, kita harus menggunakan password yang kuat dan berbeda. Intinya sulit lah. Serta kita harus waspada terhadap tautan-tautan yang nggak jelas atau link-link phishing. Itu tuh harus kita hindarin. Tapi perlindungan data itu nggak cukup kalau cuma dibebanin ke konsumen. Nah, disinilah peran hukum itu berjalan. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Undang-undang ini memberikan hak kepada konsumen untuk mengetahui bagaimana data mereka digunakan, menarik persetujuan, serta mendapatkan perlindungan dan ganti rugi jika ada disalahgunakan. Yang artinya, data pribadi tetap milik kita, bukan milik perusahaan. Nah, terus bagi pelaku usaha, data konsumen ini bukan cuma sekedar aset bisnis, tapi ya amanah. Ini amanah, data tuh amanah. Pelaku usaha tuh harus amanah. Dia harus ngejaga data, yang berarti ngejaga kepercayaan publik dan keberlanjutan usaha dia. Intinya ketika penyebab kebocoran, ya intinya gitu sih. Ketika penyebab kebocoran itu nggak dijelasin secara transparan, konsumen itu ada di titik yang dirugikan dua kali. Yang pertama karena datanya bocor, disebar kemana-mana, dan kedua karena kehilangan hak atas kejelasan dari suatu perusahaan tersebut. Ya, mungkin dari pembahasan yang udah dijelasin ya tadi ya, kita bisa lihat bahwa perlindungan data pribadi konsumen itu bukan cuma soal yang namanya teknologi, tapi juga soal keamanan dan kepercayaan. Kebocoran data itu bisa terjadi karena banyaknya faktor, mulai dari celah sistem yang lemah sampai human error. Tapi apapun itu, yang paling terdampak pasti tetap konsumen. Karena itu, konsumen juga perlu lebih sadar dalam membagikan data. Pelaku usaha juga harus bertanggung jawab menjaga keamanan data, dan negara hadir lewat Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi untuk melindungi hak kita. Ya, intinya di era digital ini, data adalah bagian dari identitas kita. Menjaganya berarti kita menjaga diri kita sendiri. Ya, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih udah nonton. See ya.